Teman-teman sekalian, kali ini tutorialnya adalah menyusun dokumen pertanggungjawaban desa dengan menyajikan juga laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang sudah tersedia di Sitanti dan IBC. Ini saya salah satunya adalah contohnya adalah dari insentif ini ya, insentif untuk penyelenggaraan PMT cegah stunting, dan tentunya untuk insentif kader kesehatan di triwulan kedua. Sebelumnya kita akan membuat dulu folder ya, folder secara bersusun. Ini untuk memudahkan kita dalam penyusunan pelaporan. Jadi setiap pelaporan itu, setiap kegiatan atau setiap SPP itu kita dibuatkan sebuah folder ya untuk memudahkan. Nah, di sini saya sudah buatkan, di sini nomornya adalah nomor 83 ya, sesuai dengan SPP yang ada. Ini adalah SPP 83 untuk ini. Nah, kita semuanya kita akan cetak dulu si pelaporan tersebut, dicetak dalam bentuk PDF ya tentunya. Kita dengan mengunduh. Nah, kita langsung menyusun di, kalau SPP saya lebih suka dengan angka ya, nomor 1 untuk penyusunannya. Terus untuk SPP 2 nya kita simpan dengan angka berikutnya. Nah, kita print. Di sini kita langsung oke-kan. Cuman kita tidak langsung print ya, kita tidak langsung cetak, tetapi kita batalkan. Kita unduh, kemudian kita bakal tertuju ke folder yang sudah tersedia sebelumnya. Kemudian kita ke STPJB. Nah, di sini juga kita tidak perlu untuk ini mencetak secara langsung, jadi kita cukup diunduh saja di bagian sudut kanan atas. Nah, setelah itu di sini kita langsung cetak bukti-buktinya ya. Kalau SPTB udah, SPP udah, berarti kita langsung ke bukti-buktinya. Nah, untuk bukti-buktinya saya lebih suka menyusun dengan kode angka 4 ya, angka 41, karena ini si buktinya lebih daripada 1. 41, kemudian ada berikutnya 42 dan seterusnya ya, hingga si bukti-bukti tersebut semuanya sudah tersedia. Oke, kita percepat saja ya tutorialnya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita dalam penyusunan ini tentunya sedikit membutuhkan suatu ketelitian, karena semua bukti itu harus tercetak ya. Semua bukti harus dipastikan sudah tercetak. Di sini kita ada 20 bukti ya, 20 bukti untuk pengeluaran ini. Mohon maaf ya, ini untuk. Nah, baru kemudian kita langsung mengarah ke pencairan SPP. Kita cari dulu SPP-nya. SPP untuk PMT itu kita cari sesuai dengan nominal yang tadi dicari ya, yang di angka 12 juta berapa, nah itu. Nah, kita langsung cetak juga. Di sini kodenya saya kasih angka 5. Karena tadi yang 4 adalah bukti pencairan. Di sini kita kasih angka 5 saja. Kemudian kita simpan. Enaknya sambil ngopi tapi tidak lupa tetap konsentrasi ya. Terus untuk pajaknya juga jangan lupa, karena kita sudah simpan di pajak. Saya tidak perlu membuatkan tutorial bagaimana caranya menyimpan pajaknya ya. Nah, di sini kita langsung cari yang stuntingnya. Ini sesuai dengan jumlah kwitansi. Di sini ada 10, totalnya ada 10 nota pembayaran pajak yang dibayarkan. Nah, di sini kita tinggal sama kayak tadi, kita kasih angka kode 60 karena nanti bakal ada bukti-bukti yang akan diunggah dari Sitanti. Kemudian kita tutup ya, langsung kita ke POM.
ke POM daripada Sitanti, aplikasi Sitanti. Sebelumnya kita mesti cari POM tersebut adanya di menu IBC ya. Jadi pajak yang ini nantinya ada di menu IBC. Nah, sementara kalau kita search di sini ya, kita search misalnya 083 misalnya. 083 ini tidak akan ketahuan karena berkas billingnya ini bukan nomor SPP, tetapi kita akan lihat di pajak di 83 itu kita akan cari 83 misalnya, ini tidak ada, tetapi pajak yang terbayar yang sudah dibayarkan 0083. Nah, nanti bakal ketahuan nih, nah ini pajak yang telah dibayarkan, NTPN ya, ID billingnya semuanya sudah ada. Cuman kalau kita melihat di pajaknya ini tidak akan terlihat ID billingnya yang mana nih, berkas ID billingnya. Nah, untuk mencari ID billingnya kita masuk ke kita coba copy pastekan. Oke, di sini sudah ada, cuman di sini tidak mungkin ada ya, di detailnya tidak akan ada. Jadi detailnya itu adanya di menu IBC. Kalau di sini hanya detailnya saja. Nah, di menu IBC nanti diverifikasi IBC yang diverifikasinya. Kita pastikan aja nomor SPP-nya. Di sini baru kita bisa lihat berkas-berkas dari ID billing yang telah kita buat. Nah, di sini kita tinggal unduh saja berkas ID billingnya ya, sesuai dengan urutan. Memang di sini tidak secara berurut ya, karena sistemnya mungkin entah dengan nama atau dengan apa. Jadi kalau penamaannya A, berarti dia huruf yang ID billingnya bakal penerimanya A, misalnya awalnya A, dia yang paling dahulu gitu. Jadi yang terakhir ya, sekalipun misalnya itu ada di RW 1 misalnya, seperti itu ya. Nah, kita tinggal unduh-unduh saja ini untuk bukti ID billingnya, bahwa kita juga sudah membillingkan yang telah kita upload sebelumnya. Kita percepat saja untuk proses pengunduhannya, karena pengunduhannya itu sama ya. Nah, ketika sudah terunduh semua, kita bakal langsung mencari di bukti pembayaran ya, sesuai dengan tanggal yang telah dibuat di billing pajak. Nah, ini kan tanggalnya nih. Bukan, ini tanggal untuk siotap. Nanti untuk tanggal yang sesuai dengan kwitansi. Nah, ini berarti kita akan mencari di tanggal 16 bulan 5 tahun 2023. Nah, kita tinggal masuk ke IBC, masuk ke information, transaksi status. Di sini kita tinggal search pencarian untuk tanggalnya, kita kunci di tanggal 16 bulan Mei, karena tadi si data tersebut adanya di bulan Mei tanggal 16. Nah, di sini sudah kita sajikan ya. Kita coba untuk lebih luas, kita perluas. Di sini memang banyak, tidak hanya 30, harusnya 30, tetapi di sini memang ada beberapa pembayaran lain, dan kita bisa pastikan bahwa dari nomor 1 sampai dengan nomor 30 adalah untuk PMT ya, karena yang ininya adalah billing pajak, pembayaran untuk pajaknya. Kita caranya tinggal unduh-unduh saja seperti ini. Nah, cuman foldernya ini karena otomatis dia tidak akan masuk ke folder yang sebelumnya, ini langsung ke folder unduhan. Kita back saja, baru kita cari yang kedua, kita
receipt atau kita ambil datanya, kita unduh datanya. Yang perlu kita ingat itu kita harus sedikit konsentrasi untuk pengunduhan ini, karena nantinya double atau apa untuk pengunduhan, jadi rada sulit. Jadi sekarang ke-6 misalnya, nantinya ke-7, jadi kayak gitu. Jadi udah konsentrasinya harus betul-betul fokus untuk pengambilan datanya. Nah, kita percepat juga yang ini ya, bagian ini mudah. Nanti untuk selanjutnya kita akan menggabungkan data-data yang sudah ada, yang sudah kita unduh. Oke, di sini kita sudah unduh ya, udah unduh semuanya. Sebentar, saya akan percepat lagi. Oke, saya mundurkan kembali. Nah, di sini file unduhannya sudah ada nih. Banyaknya ada 30, tadi sesuai dengan sebelumnya, data yang sebelumnya. Kita coba, kita akan, supaya tidak ada data di sini, kita akan cut aja ya. Ada 30 item di sini. Kita akan cut saja datanya, kita pindahkan ke data yang tadi ya. Oke, kita akan, data sudah terpindah. Nah, di sini kita tinggal sort by date. Oke, ini belum sesuai ya, jadi data urutan yang paling pertama kali diunduh untuk lebih memudahkan itu untuk pajak dan lain sebagainya. Nah, ini kita tinggal rename saja, misalnya di 62. Nah, setelah itu kita tinggal menggabungkan dengan cara select all atau Ctrl A. Kita kombinasi saja, di sini ada combine. Kita ganti penamaannya dengan nama sesuai dengan programnya ya. Sini nomor 83. Nah, di sini kita namanya di sini nih. Kita Ctrl C, Ctrl V sampai sini. Kita hapus. Nah, jadi kita punya data gabungan yang sudah kita dapatkan dari IBC, juga dari Sitanti. Nah, ini untuk data-data yang atasnya boleh dihapus karena semuanya sudah terkumpul. Enak deh, tinggal ngeprint. Nah, biasanya ini membantu teman-teman yang sedikit kesusahan untuk ini, untuk untuk kadang-kadang kita lupa untuk menyimpan sesegera mungkin, tapi ini juga efektif ketika kita lupa terus kita ingin menyusun di kemudian hari, ya tinggal seperti ini, semudah itu. Sedikit diabaikan ya kalau untuk hal penanggalan, karena ini sifatnya online, jadi kita tidak bisa merubah tanggal. Bisa saja dirubah dengan Nitro PDF, tapi ya untuk apa gitu, untuk tidak perlu lah. Seperti itu ya tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Saya Ayu Rahmat dari Urdes TV. Terima kasih.